Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 10 bisnis daring pemasaran. Di pagi hari ini, di hari Kamis ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, di hari Kamis pagi ini Ibu Arna akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai menyusun studi kelayakan bisnis. Ya, kalian tetap buka bukunya yang dari semester kemarin masih sama bukunya ya, mengenai pelajaran perencanaan bisnis. Kalian buka, di situ ada bab menyusun studi kelayakan bisnis, lanjutan dari minggu yang lalu. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide pertama yaitu studi kelayakan bisnis. Dalam buku kalian, di situ ada langkah-langkah dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah-langkahnya penemuan ide bisnis baru. Maksudnya di sini adalah kalau kalian nanti mau jadi seorang bisnisman atau businesswoman atau seorang pebisnis, nah ini kira-kira ada ide apa yang akan nanti kalian tampilkan di bisnis kalian itu. Misalkan mau buka usaha apa, idenya seperti apa kalian pikirkan dengan matang. Itu adanya penemuan ide bisnis baru. Misalkan kalian sudah punya bisnis sebelumnya, misalkan bisnis sebelumnya itu misalkan clothing line, baju gitu ya. Nanti kalian mungkin mau merambah ke dunia bisnis baru, misalkan tentang pembukaan atau bisnis sepatu, misalkan sepatu sport itu bisa gitu kan. Jadi bisa dikembangkan kembali ide-ide bisnis barunya apa, dipikirkan. Lalu yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Nah, ini nanti ada contohnya ya, studi pendahuluan isinya apa aja ada di slide berikutnya. Gitu ya, biasanya nanti di sini kita lihat dulu deh di slide pertama. Biasanya di sini di pendahuluannya itu ada misalkan gagasan membuka bisnis baru. Idenya itu apa? Nah, di sini kalian harus menciptakan nama dan alamat perusahaan. Dan arti nama perusahaannya ini apa? Nama usahanya. Itu dari penjelasan melakukan studi pendahuluan. Gitu ya. Jadi harus memikirkan nama yang baiknya tuh apa sih, yang bagusnya apa, yang unik biasanya. Biar bisnis yang kita jalankan ini menjadi daya tarik dari si konsumen. Lalu yang ketiga, membuat desain studi kelayakan. Desain biasanya nanti logo gitu ya, logonya seperti apa, misalkan tadi clothing line, logonya misalkan ya berarti baju gitu, kalau misalkan sepatu sport berarti sepatu didesain gitu ya untuk menarik ke pelanggan. Lalu ada pengumpulan data, maksudnya pengumpulan data ini biasanya kalian nih bisa berupa kuesioner, pengisian data melalui kuesioner angket. Misalkan di sini sekarang nih lagi trennya apa nih gitu kan di kalangan konsumen. Lalu analisis dan interpretasi data. Jadi data-data dikumpulin, hasil kuesionernya dikumpulin, lalu dianalisis, dipelajari dalam arti misalkan nih kayak kamu mau buka usaha tadi misalkan clothing line. Kira-kira berapa sih yang setuju misalkan kita membuka usaha clothing line, misalkan sesuai nggak dengan kondisi sekarang ini kalau kita buka clothing line. Jadi nanti kita analisis, kita lihat berapa persen yang setuju, tidak setuju, biasanya seperti itu. Lalu ada yang selanjutnya menarik kesimpulan dan rekomendasi. Jadi ini semua nanti ada di laporan ya bentuknya. Nah, nanti yang terakhir adanya penyusunannya. Ini penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Jadi nanti kalian bikinnya ini kelompok. Kelompok aja nanti ditentukan kelompoknya nanti di minggu berikutnya nanti Ibu Arna akan menentukan ibaratnya nih siapa saja kelompok-kelompoknya, bisa ditentukan Bu Arna, bisa kalian sendiri yang menentukan. Yang pasti membuat studi kelayakan bisnis ini berupa laporannya harus kelompok gitu ya. Nah, di sini slide berikutnya adalah nih contohnya ya. Pendahuluan. Yang tadi nih pendahuluan nih yang ada di melakukan studi pendahuluan. Nah, di sini isinya nanti kamu bikinkan pendahuluannya apa? Pertama, dasar gagasan membuka bisnis baru. Misalkan bisnisnya yang tadi
clothing line, atau kita makan deh ya, misalkan makanannya sempol judes, misalkan sempol judes, maksudnya sempol juara pedes, jadi bikin sempol gitu kan makanan. Nah itu bisa kan, itu gagasan bisnis baru. Nah nanti nama usahanya apa, alamat usahanya di mana, bidang usahanya apa, berarti kuliner atau misalkan apa, bisa barang berupa jasa atau produk gitu ya. Bentuk perusahaannya apa, di sini ada kan bentuk perusahaannya, misalkan kalau misalkan kecil-kecilan ya berarti, kalau besar kan berarti kan bisa ke PT gitu kan, kalau kecil ya biasa PD gitu kan, perusahaan dagang. Nah di sini bentuk perusahaannya apa, misalkan bisa juga bentuk perusahaannya mikro gitu kan, kecil gitu ya lingkupnya. Nah di sini ada gambaran perkembangan perusahaan, jadi ada apa ya namanya, peningkatan atau tidaknya, misalkan seperti grafiknya, grafik tiap tahun berkembang atau tidak, bisa juga tiap bulan berkembang atau tidak usaha yang dijalankan, seperti itu. Nah yang kedua di situ ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek pokok untuk dikaji dalam SKB, dalam studi kelayakan usaha ya, maksudnya dalam studi kelayakan usaha bersama. Sebab akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan. Jadi kenapa kita harus melakukan studi kelayakan? Karena biar tahu nantinya nih usaha kedepannya berkembang atau tidak, gitu, mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi harus ada studi kelayakan, misalkan bisa langsung meneliti ke konsumen langsung, misalkan kayak tadi bisa menyebarkan angket atau kuesioner untuk diisi oleh si calon konsumen, bisa seperti itu. Lalu apa aja sih aspeknya dalam pasar dan pemasaran? Mengkaji pasar berarti menentukan produk dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Kayak tadi misalkan sempol ayam, kira-kira kita harus bisa memprediksi nih jumlah produk yang diminta konsumen per hari berapa ya, berapa piece, seperti itu. Nah, yang terakhir, sedangkan mengkaji pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Misalkan bisa secara online atau bisa secara misalkan face to face gitu kan, transaksi langsung. Seperti itu ya. Jadi nanti ini Ibu Arna jelaskan lagi di Zoom Meet kita di minggu ketiga. Ibu Arna akan menjelaskan secara detail karena kan bisa komunikasi langsung sama kalian kan melalui Zoom Meet ya. Jadi nanti ini masih bersambung di minggu-minggu berikutnya karena kan nanti ini mau membuat laporannya secara kelompok. Jadi sekarang Bu Arna hanya menjelaskan sedikit teorinya saja. Untuk penjelasan lebih detailnya akan Ibu Arna paparkan di Zoom Meet di minggu ketiga nantinya. Ya, bisa nanti kalian bertanya via WhatsApp kepada Ibu bagaimana cara membuat atau menyusun studi kelayakan usaha. Ya, laporannya seperti apa. Jadi itu saja penjelasan dari Ibu Arna, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.